Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu kita Damai Indonesiaku yang kali ini masih disiarkan dari Masjid Sunan Kalijaga Kadilangu Demak yang insya Allah nanti akan dibahas oleh guru-guru kita yang alhamdulillah telah hadir di tempat ini, yaitu Syekh Ali Jaber, kemudian Ki Haji Syarif Rahmat yang akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali. Allah memuliakan manusia yang bekerja. Dengan memaknai judul tema ini, sesungguhnya kita ketahui bahwa Allah menggantungkan sebab-sebab untuk menurunkan rizki bagi siapa saja yang memintanya. Jadi manusia ternyata tidaklah hanya berdiam diri untuk memohon rizki. Dia berdiam diri memohon rizki, tetapi dia harus bergerak untuk menjemput rizki. Insya Allah di kesempatan kali ini nanti kita akan mentadabur ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan bagaimanakah sesungguhnya Rasulullah mencontohkan kita untuk bekerja di muka bumi ini dan meraih ridhonya. Tentu saja masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Warimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. As-Sadiqul Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para hadirin muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari, waktu demi waktu berjalan. Umur kita terbatas dan semua terhitung. Thumma ilaina iyabahum, thumma alaina hisabahum. Hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umur kita sejak kita dilahirkan sampai akan meninggal dunia sudah semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya rezeki. Malah rezeki itu salah satu rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengaturkan rezeki manusia. Bukan hanya rezeki manusia, bahkan seluruh makhluk Allah di muka bumi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap makhluk yang berjalan di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala yang mengaturkan rezekinya. Walaupun rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah, tapi sebagaimana kata Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, "Innas samaa'a la tumtiru dhahaba." Ketahuilah langit itu tidak akan menurunkan hujan emas. Rezeki memang sudah ditentukan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha wa ajalaha. Malah Allah Subhanahu wa taala mengikatkan rizki dengan umur. Tidak boleh meninggal dunia sebelum dipenuhi rizkinya. Artinya tidak akan jiwa pun meninggal dunia sebelum dipenuhi rizkinya. Selama masih ada rezeki, berarti masih ada umur. Di bumi, di mana saja berada, rezeki itu tidak akan salah alamat. Rezeki akan datang ke tempat kita. Walaupun rezeki kita sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap kita punya kewajiban untuk berusaha. Allah Subhanahu wa taala menerangkan banyak di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhan nasu kulu min tayyibati ma kasabtum. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'.
Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Terus selepas Jumat apa? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru. Bergeraklah, berjalanlah, berikhtiarlah, berusahalah. Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah, anugerah Allah, rizki Allah, tapi tetap kita selalu dalam ikhtiar dan usaha kita disertai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin yang percaya kepada Allah dan senantiasa dia berikhtiar dan berusaha, tetap memiliki keyakinan, menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya tawakkal qalbu. Bukan hanya tawakal usaha, bukan hanya kita percaya kepada kemampuan diri kita atau kita percaya kepada kecerdasan kita, tapi tetap kita senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, pemirsa TV One di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ibadah pun yang namanya ibadah yang menjadi kewajiban kita tidak akan bisa disempurnakan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu baca dalam salat kita di suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu, menarik sekali apa yang telah dipaparkan oleh Syekh Ali tadi. Umar bin Khattab pernah menegaskan kepada kita bahwa ketahuilah, langit tidak akan menurunkan hujan emas. Sesungguhnya pernyataan ini sudah cukup bagi kita, bahwa kita haruslah bekerja. Allah menggantungkan sebab-sebab untuk menurunkan rizki bagi siapapun yang memintanya. Tetaplah bersama kami, Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Warimor, tentu sarung kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم
Sadaqallahul Aliyyul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman yang banyak tersesat, di zaman yang banyak salah, di zaman yang banyak salah belajar, di zaman orang-orang sudah tidak berminat untuk menambah dan mempelajari ilmu, dan ulama, dan para wali, dan para salihin. Orang sekarang merasa dirinya lebih pintar daripada gurunya. Di zaman yang seperti ini, yang banyak fitnahnya, banyak kacaunya, kita mesti memohon selalu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim bukan hanya dalam hal ibadah, termasuk dalam hal belajar, dalam hal pendidikan, dalam hal membina rumah tangga, dalam hal mendidik anak, dalam hal mencari nafkah dan rezeki, semua membutuhkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, doa keluar rumah yang semestinya kita semua jaga. Kalau walaupun kita berikhtiar, berusaha, huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Kita akan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergeraklah, tapi tetap di samping kita punya ikhtiar dan usaha, tidak boleh kita lepas doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang saya mohon, Bapak Ibu tolong jaga doa ini. Sangat sederhana, sangat mudah, dan mudah dihafal, mudah diamalkan, tapi pahalanya sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita setiap keluar rumah, dan mohon Bapak Ibu pemirsa TV One di mana saja berada, tolong ajarkan anak-anak kita. Dia keluar rumah mau ke sekolah, mau ke pesantren, mau ke mana-mana, supaya anak kita juga termasuk yang membawa berkat dalam kehidupannya lewat doa ini. Sama-sama. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Sudah hafal belum? Mudah kan? Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Di belakang doa ini apa yang kita dapat? Didoakan oleh malaikat. Selepas kita baca doa ini, hudita wa wuqita wa kufita, diberikan petunjuk, hidayah, alim, ulama, salih, bukan salih, di mana saja kita berada, para nabi saja memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Dengan berkahnya doa ini, kita dapat petunjuk. Petunjuk apa? Saat kita keluar rumah, nawaitu mencari nafkah dan rezeki, akan Allah memberikan jalur yang tepat dan yang terbaik. Itu namanya petunjuk. Supaya tidak salah kita juga mencari rezeki yang tidak benar, atau mencari rezeki yang haram, atau menghalangkan segala macam. Tapi dengan doa ini, insya Allah kita dapat petunjuk supaya kita mendapatkan rezeki yang halal. Wa wuqita, apa artinya wa wuqita? Berlindungan dari bahaya, dari godaan, dari kesusahan dan kesulitan, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya begitu saja? Apa urusannya sama rizki? Wa kufita, diberikan kecukupan. Nawaitu saat kita keluar rumah, ingin mendapat sesuatu, insya Allah pulang ke rumahnya sudah puas. Allah berikan kecukupan. Segala keinginan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa ini Bapak Ibu bukan hanya dari sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi sangat mujarrab. Banyak orang yang istiqamah membaca doa ini, subhanallah, manfaatnya sangat luar biasa. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, al-mu'minul qawi khairun
wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Maksudnya apa? Bukan kuat badannya, kuat berantam, kuat marah, bukan. Yang dimaksud di sini adalah kuat ibadah, kuat bekerja, kuat usaha, kuat berguna dan bermanfaat bagi dirinya, bagi orang tuanya, bagi keluarganya. Senantiasa dia kuat. Para sahabat kita radhiyallahu anhum ajma'in, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat sebagian besar adalah mereka pun usaha. Ada yang berdagang, ada yang bisnis jual beli, ada yang berdagang kain, ada bermacam-macam mereka. Malah ada di antara mereka kekayaannya sangat luar biasa. Seperti Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu wa ardah. Seperti Abdurrahman ibn Auf dan sahabat-sahabat yang lain. Walaupun mereka sudah dijaminkan di dalam Al-Quran dan sudah disaksikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka telah mendapatkan ridha Allah, mereka terjamin masuk surga Allah dengan firman Allah, dengan juga saksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap mereka juga punya usaha dan ikhtiar. Walaupun dengan keimanan mereka yang sangat luar biasa, mereka tidak menjadikan iman itu alasan malas atau alasan tidak mau berikhtiar dan berusaha. Mukmin yang kuat adalah mukmin yang lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Bisa saja kita terus-menerus berdoa, tetapi ingatlah, tidak cukup kehidupan ini hanya dengan berdoa. Kita harus melakukan sesuatu. Islam pun turun adalah sebuah rangkaian experience, rangkaian pengalaman yang harus dilaksanakan. Bukankah sudah jelas bahwa kita tahu Rasulullah adalah Al-Quran berjalan. Rasulullah mengalami naik turunnya berat kehidupan dan ternyata Allah membukakan rahasianya bahwa disitulah Rasulullah adalah contoh bagi kita bagaimanakah sesungguhnya kita harus melalui kehidupan ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Ibadah pun Allah mengkaitkan pahalanya kalau kita beribadah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah diberikan pahala seperti orang salat sepanjang malam. Padahal kita sepanjang malam tidur. Hanya kita mendapatkan salat berjamaah salat subuh. Berarti ibadah yang namanya usaha dan ikhtiar Allah berikan pahalanya. Itulah adil Allah. Bukan hanya ibadah yang dijaminkan pahalanya kalau kita mendekatkan diri kepada Allah lewat ibadah, tapi usaha dan ikhtiar kita. Coba bayangkan kalau kita menjadi mukmin yang kuat, kuat kekayaannya, kuat ilmunya, ini yang paling penting di dunia ini. Ini yang paling penting di zaman ini, kuat ilmu, terutama ilmu agama, memahami Al-Quran semampunya, mempelajari ajaran Rasulullah dan memahami hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah. Apa yang dicintai Allah kita segera laksanakan, apa yang dilarang oleh Allah kita segera menjauhkan. Itu membutuhkan ilmu yang kuat. Disitulah kita menjadi di posisi yang tinggi di sisi Allah. Mukmin yang kuat dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Walaupun dua-duanya punya kebaikan. Yang dimaksud dua-duanya punya kebaikan apa? Sama-sama mukmin, tapi beda martabatnya di sisi Allah karena beda kekuatannya. Kekuatannya iman, kekuatannya ilmu, kekuatannya usaha, kekuatannya kaya. Coba bayangkan kalau setiap orang muslim, orang mukmin memiliki kekayaan yang luar biasa. Dan kekayaan itu selalu dijadikan berguna bagi umat Islam. Apakah keadaan kita seperti ini sekarang? Tidak kan? Kenapa ada satu masa di zaman Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa rahimahullah, orang membawa harta zakat, tidak ada yang menerima. Karena saat itu mereka membagi rizki secara adil. Mereka bukan membawa rizki untuk disimpan buat diri mereka, tapi mereka senantiasa membagi. Inilah kelebihan mukmin yang kuat harta, mukmin yang kuat dalam ilmu, mukmin yang kuat dalam usaha,
dia bukan hanya menjadi berguna buat dirinya, tapi bisa menjadi berguna buat orang lain. Karena dia meyakinkan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu berguna bagi orang lain. Tapi coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita orang malas bekerja, malas beribadah, malas mencari usaha, dan kita selalu berkata, kalau memang Allah menentukan rezeki, ya udah, dah usah capek, saya di rumah aja. Memang kalau rezekinya tidak akan salah alamat, buat apa saya capek? Lebih baik saya diam di rumah, kira-kira rezeki bisa datang seperti itu. Segala sesuatu punya sebab. Saat kita sakit, ada sebab si kita sakit. Karena kurang tidur, kurang makan, kurang minum, atau tidak menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik, lama-lama jadi sakit. Berarti ada sebabnya keburukan itu. Termasuk kebaikan juga ada sebabnya. Bukan hanya hal yang buruk ada sebabnya, tapi hal yang baik pun ada sebabnya. Termasuk dalam kita belajar. Kalau kita tidak pernah buka Al-Quran, bagaimana kita bisa baca Al-Quran? Kalau kita tidak pernah mendalami, memahami Al-Quran, bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya Al-Quran? Berarti semua Allah menggantungkan hal-hal itu dengan sebabnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung dan maha besar, mampu menwujudkan segala sesuatu tanpa sebab. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab itu adalah salah satu usaha untuk manusia. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Walaupun kita punya sebab, tapi tetap dalam sebab usaha kita adalah yakin kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam termasuk juga orang berdagang. Sebelum jadi nabi, dia masih di usia muda, Rasul sallallahu alaihi wasallam berbisnis. Dengan modal Siti Khadijah radhiyallahu anha, berangkat sampai ke Syam berkali-kali dan balik ke Makkah, membawa barang dan belanja sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu nabi, yang namanya nabi, sampai malaikat Jibril alaihi salam berkata, ya Muhammad, kalau kamu ingin gunung-gunung di dunia ini dijadikan emas untukmu, akan dijadikan oleh Allah emas. Gampang sekali, tinggal Rasul hanya angkat tangan berdoa. Tapi Rasulullah SAW tidak mau berdoa seperti itu. Malah Rasulullah SAW mendekatkan diri kepada Allah dengan keyakinan, ikhtiar dan mengambil sebab untuk bisa menjadi orang-orang yang berguna bagi orang lain. Jadi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh baik. Malah bersabda Rasulullah SAW, la an ahtatiba khairul li min as'alan nasa a'tawni aw mana'uni. Lebih baik saya menjadi tukang kayu, mengambil dari pohon-pohon, dan saya mengikatkan kayunya, kemudian saya jual di pasar dengan sederhana, mendapatkan kecukupan. Itu jauh lebih baik daripada saya minta atau jadi tukang minta, mengharapkan dari manusia, bisa manusia itu diberikan atau bisa juga tidak diberikan apa-apa. Itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Para nabi semua mereka berdagang, semua bekerja, semua berusaha. Untuk apa? Padahal mereka para nabi punya tugas yang mulia adalah dakwah, punya tugas yang mulia mengajarkan. Walaupun mereka kesibukannya dalam dakwah, walaupun kesibukannya mengajar manusia, tapi mereka tetap punya kewajiban untuk diri mereka, untuk keluarga mereka, untuk keturunan mereka, adalah berikhtiar, bekerja, berusaha. Di samping itu memohon petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan manusia tanpa aturan. Semua sudah ditentukan, semua sudah teratur. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala karena adilnya Allah, walaupun semua sudah ditentukan, Allah masih memberikan kita jalan, memberikan kita kesempatan untuk kita lebih baik.
Kalau kita ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, tidak boleh malas. Oleh karena itu, kalau kita kembali kepada sejarah ulama, bagaimana para alim ulama sampai mendapatkan nama yang terbaik. Bagaimana sejarah mereka, walaupun ribuan tahun mereka sudah meninggal dunia, tapi masih nama mereka terbawa. Ratusan tahun, imam kita Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi semua kan tahu Imam Syafi'i enggak? Semua ikuti mazhabnya Imam Syafi'i enggak? Pernah ketemu Imam Syafi'i? Tidak pernah. Tapi kok bisa terbawa namanya, terbawa mazhabnya, terbawa ajarannya dan belajarannya, menjadi contoh buat kita semua. Dan sampai dibandingkan di mazhab yang lain, hampir sebagian besar sedunia ikuti mazhab Imam Syafi'i. Kenapa bisa terbawa nama baiknya beliau? Karena itulah tidak ada malas dan tidak ada istilah saya sudah tidak mau berusaha. Tetap di samping belajar, usaha dia berhijrah dari tempat ke tempat, dari kota ke kota, dari ulama ke ulama lain untuk mempelajari ilmu sambil mendapatkan posisi yang begitu luar biasa. Inilah namanya kerja, berusaha dengan ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala akan kekalkan nama baiknya. Oleh karena itu sekarang, beliau walaupun meninggal dunia sudah ratusan tahun, tapi kita ikuti mazhabnya dan kita mendoakan beliau karena beliau termasuk salah satu ulama yang berhasil dalam ikhtiar dan usaha. Itulah namanya tanda ikhlas. Oleh karena itu, innamal a'malu bin niyat. Kita punya amal, tapi sebelum kita beramal, sebelum kita berusaha, sebelum kita berikhtiar, tolong Bapak Ibu jangan lupa nawaitu. Saat kita mencari nafkah dan rezeki, nawaitunya untuk apa? Jadikan rezeki itu adalah jembatan yang membawa kita mendapatkan ridha Allah. Jembatan membawa kita masuk surga Allah. Itulah nawaitu. Hal-hal kecil dengan nawaitu bisa menjadi besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang nawaitu, dia mencari nafkah dan rezeki. Begitu dia mendapatkan rezekinya, dia nawaitu untuk memenuhi hak-haknya, kewajibannya terhadap istrinya, kewajiban terhadap anaknya. Sambil Rasul bersabda, sambil seorang suami suapin istrinya diberikan pahala sedekah. Coba bayangkan. Berarti nawaitu itu sangat berarti. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan tinggalkan nawaitu. Di mana Anda berada, apa urusannya, mau kemana, tolong dihadirkan nawaitu. Karena dengan niat, disitulah akan kita sama-sama mendapatkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan segala amalan itu tergantung niat. Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Masya Allah. Rezeki ternyata adalah sebuah jembatan untuk menuju ridha Allah. Ternyata kita tidak sedang membangun jembatan dan kita menikmatinya di sana. Kita bersukaria di dalam jembatan. Tetapi itu hanyalah sebuah sarana untuk mencapai ridha Allah. Kita patut bersyukur bahwa kita telah dipahamkan kembali bahwa bukan tujuannya untuk mengumpulkan rizki sebanyak-banyaknya. Tetapi apakah kita mampu membangun sebuah jembatan sekuat-kuatnya untuk menuju ridha Allah. Pemirsa, tetaplah bersama Damai Indonesiaku. Pemirsa TV One di mana saja berada yang dimuliakan Allah, ibu, bapa, jamaah sekalian, semoga senantiasa kita dalam ikhtiar dan usaha kita, selalu kita menambah keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berusaha berikhtiar, menghadapi sedikit kesulitan dan kesusahan, jangan kita berkata, kenapa Allah tidak melancarkan rizki dan usaha saya? Tapi harus bertanya kepada diri kita, apa salah saya? Apa kekurangan saya? Barangkali kalau kita muhasabah diri, oh ternyata hari ini saya merasa susah rizki karena ketiduran salat subuh tadi. Saya merasa malam ini tidak lancar karena saya lupa baca Al-Quran. Saya hari ini merasa tidak baik karena saya ketinggalan salat malam. Inilah muhasabah diri. Al-Imam Muhammad ibn Sirin pernah dia mencela orang.
mencaci maki orang, ente orang miskin. Orang itu tersinggung. Kata Imam Muhammad ibn Sirin, saya menunggu ucapan saya ini, menunggu akibahnya, menunggu balasannya 40 tahun. Coba bayangkan, hanya satu ucapan, dia takutin, dia fikirkan, apa lagi perbuatan. Bapak Ibu, berapa banyak perbuatan kita salah, berapa banyak kita melanggar aturan Allah, berapa kali kita menjauhkan diri dari perintah Allah, padahal kita semua hafal. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, akan Allah jaminkan diberikan jalan keluar dari segala kesusahan, dari segala kesempitan. Berarti kalau kita berdoa, kita berikhtiar, kita berusaha, tapi masih kita menghadapi kesusahan dan kesulitan, pasti ada sesuatu yang tertinggal. Salah satu amalan di samping ikhtiar dan usaha kita adalah zikrullah, terutama istighfar. Karena termasuk istighfar adalah salah satu kunci mendatangkan rizki. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang sepanjang waktu selalu beristighfar. Saya selalu sampaikan hadis ini dan saya meminta kepada jamaah, tolong berbanyak istighfar. Mereka membatasi istighfar di waktu tertentu saja. Padahal sebaik istighfar itu sepanjang waktu. Pagi, siang, sore, malam. Naik motor, jalan kaki, naik bis, mau kemana-mana. Tidak keberatan kita membasahi lidah dengan istighfar. Malah ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berikan kepada aku amalan yang menjaminkan aku masuk surga." Rasul menjawab, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah." Basahi lidahmu dengan zikir kepada Allah. Kunci rizki Bapak Ibu adalah zikrullah. Kunci rizki zikrullah. Di antaranya istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala menjaminkan dalam Al-Quran di surat Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Apa manfaatnya istighfar? Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dengan istighfar terjamin keturunan. Dengan istighfar kemudahan rizki. Dengan istighfar kelancaran usaha. Dengan istighfar kesembuhan dari penyakit. Dengan istighfar banyak kemudahan dan kemuliaan yang kita dapat. Istighfar, malah ulama banyak menjelaskan dari rahasia istighfar. Di antaranya Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah menjelaskan, dengan banyak istighfar bisa membuka kesulitan dalam memahami agama. Kalau ada hal dalam agama, anda menghadapi kesulitan, subhan mujarrab. Saya mohon, kalau anda lagi baca buku, atau anda mendengar sebuah ceramah, atau anda membahas sesuatu masalah, tapi anda merasa belum mantap pemahamannya, masih ada kesulitan untuk memahami soalan itu, atau mencari jawab pertanyaan, subhanallah, sibuk dengan istighfar. Wallahi, demi Allah Bapak Ibu, itu mujarrab. Demi Allah, dengan banyaknya istighfar, Allah akan berikan jawab pertanyaan kita. Akan Allah berikan kemudahan dalam ilmu, apalagi dalam usaha dunia. Jadi istighfar Bapak Ibu sangat luar biasa. Dan ini termasuk salah satu rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan amalan-amalan, bukan hanya ikhtiar dan usaha kita, karena ikhtiar dan usaha kita memang terbatas. Tapi di samping usaha ikhtiar kita, masih kita bisa isi istighfar. Insya Allah dengan banyak istighfar, apalagi salawat kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, menjaga salat 5 waktu berjamaah dan hal-hal kebaikan yang lain, ini semuanya Allah mengikatkan dengan rizki kita. Justru Allah Maha kasih sayang. Malah Rasul kita bersabda, Rasul jauh lebih sayang kepada hamba daripada ibu kepada anaknya. Tapi manusia yang suka mencari susah sendiri. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Manusia yang belum membiasakan diri kalau mendapatkan nikmat senantiasa bersyukur. Berarti kalau nikmat tidak terus berjalan, berarti kita masih berkurang syukur kita. Tapi coba, la in syakartum, hafal lagi ya. Ibu-ibu hafal ayatnya. Tapi kenapa kita tidak mengamalkan? Kalau memang ingin ditambah rizki kita, kalau belum sempat haji, kita ingin berhaji. Kalau kita sudah haji, ingin Allah menambah kita bisa haji lagi. La in syakartum, lazi. Jadilah hamba yang bersyukur. Karena nikmat Allah memang Bapak Ibu tidak bisa terhitung. Nikmat Allah begitu banyak di setiap waktu dan setiap saat, lahir dan batin. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Oleh karena itu, jangan Anda menjadi orang-orang yang mengkufri nikmat, tapi jadilah senantiasa mensyukuri nikmat. Begitu ada kesulitan, kesusahan, kita hadapi dengan sabar. Insya Allah, dalam syukuri nikmat dan sabar menghadapi ujian dan cobaan, kita bisa menjadi hamba yang diridai Allah. Kalau Allah sudah ridha kepada kita, insya Allah segala amal ibadah kita akan diterima dan segala usaha dan ikhtiar kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, yang terakhir, tidak boleh kita lupa doa. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia Rasul, terjamin pertolongan Allah. Senjata orang mukmin adalah doa. Dan pintu langit bisa dibuka dengan doa. Dan doa itu kapan saja dan bisa sampai kepada Allah tanpa waktu dan tanpa batas. Dan Allah Subhanahu wa taala, selama kita masih berdoa kepada Allah, selama masih kita memohon kepada Allah, Allah akan senantiasa mendengar doa kita. Masya Allah, bukan Allah tidak adil, tetapi justru manusialah yang tidak adil terhadap dirinya sendiri. Inilah terbukti bahwa ternyata ketika manusia terus mengeluh, adalah manusia yang belum kenal dengan Allah. Manusia mungkin selama ini adalah tahu bahwa ada Allah, tetapi tidak mengenal dirinya. Dan seperti yang telah dipaparkan tadi, bahwa ternyata untuk membuka pintu rizki diawali dengan mohon maaf kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, wabil khusus guru kita Syekh Ali Jabir, segenap keluarga besar Kanjeng Sunan Kalijogo di Kadilangu. Alhamdulillah dengan izin Allah pada siang hari ini kita dipertemukan dalam satu riungan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sekembalinya kita dari tempat ini Allah ampuni semua dosa-dosa kita,
Allah luruskan akidah kita, Allah perbanyak ibadah kita, dan Allah perbaiki akhlak kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berada di satu tempat di antara hamba-hamba Allah yang sangat mulia dan dimuliakan. Kanjeng Sunan Kalijogo. Manusia ini sebenarnya terbagi di antara hamba-hamba yang sadar dan tidak sadar. Berbicara tentang Kanjeng Sunan Kalijogo berarti kita berbicara tentang karyawan Allah. Beliau bukan karyawan pegawai kelurahan, bukan pegawai kecamatan, bukan pegawai pabrik, bukan buruh di satu tempat buruh, tetapi beliau sudah lulus dan lolos menjadi karyawan Allah. Seseorang akan mendapat upah sangat tergantung di mana dia bekerja dan untuk siapa dia berkarya. Kalau orang yang kerja di kelurahan biasanya gajinya dari Pak Lurah. Kalau orang yang kerjanya di pabrik biasanya upahnya dari yang punya pabrik. Kalau orang menjadi dosen biasanya gajinya dari perguruan tinggi. Berapa besarnya nilai upah seseorang sangat bergantung kepada siapa dia berkarya. Kita akan tahu nilai pekerjaan orang yang kerja di kantor RT akan berbeda dengan orang yang bekerja di kantor kelurahan. Secara teori yang di kantor RT jauh lebih kecil daripada kerja di kantor kelurahan. Mereka yang kerja di camat lebih besar daripada yang kerja di kelurahan. Dan mereka yang kerja di kantor presiden jauh lebih besar upahnya dibandingkan dengan mereka yang bekerja di sawah-sawah atau di kantor kelurahan. Di antara hamba-hamba Allah ada yang telah menempatkan diri menjadi hamba pilihan. Mereka bekerja bukan sekedar di hadapan manusia, tetapi mereka menjadi karyawan Allah. Maka berapa besar nilai upah di hadapan Allah? Hanya Allah yang tahu. Tetapi secara teori orang yang bekerja kepada yang maha besar pasti upahnya juga maha besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara manusia ada yang pekerjaannya datar-datar saja seperti biasa, lurus rampung kerjaannya. Tetapi terkadang ada di antara mereka yang punya pekerjaan sangat besar nilainya karena punya prestasi yang luar biasa. Bagi mereka yang punya prestasi luar biasa, biasanya ada piagam penghargaan khusus dan ada sebutan-sebutan khusus, ada kenaikan pangkat khusus di hadapan tempat dia bekerja. Nah, Kanjeng Sunan Kalijogo ini termasuk di antara mereka yang telah punya prestasi khusus di dalam bekerja, menjadi karyawan Allah. Maka beliau layak disebut dengan mendapat piagam penghargaan dan disebut dengan waliullah yang punya kelebihan luar biasa di atas yang lain. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak pernah punya rasa takut, sedih, khawatir dan tidak pernah berduka. Mereka adalah orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka punya kabar gembira di dunia ini. Apa yang dimaksud dengan kabar gembira? Menurut sebahagian mufassirin, busyra itu adalah mubasyirat, mimpi indah, mimpi orang wali, mimpi orang soleh itu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, 1/46 kenabian. Jadi orang yang sudah menjadi waliullah, mimpinya pun mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi kita sudah mulai berbicara tentang orang-orang yang mencari rizki. Bagaimana kemuliaan orang-orang yang berbisnis, bagaimana kemuliaan orang-orang yang berusaha. Kunci rizki sebenarnya hanya dalam beberapa poin. Yang pertama, hadis sudah menyebutkan bahwa seorang hamba tidak akan mati sebelum dia cukup rizki jatahnya. Lalu Nabi berpesan, fattaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kamu kepada Allah dan baik-baiklah dalam usaha mencari rizki. Gambarannya apa? Seperti listrik. Kalau lampu ini kekuatannya adalah 8.000 jam, kalau dia pergunakan sehari cuma 2 jam, maka dia akan menghabiskan lebih kurang 4.000 hari. Tapi kalau satu hari dia nyalakan
24 jam, maka 8.000 dibagi 24, itulah umur panjangnya lampu kita menyala. Hamba Allah yang dimuliakan, artinya apa? Lampu itu mau digunakan untuk pengajian, mau digunakan untuk berjudi, mau digunakan untuk apa saja, sama, kalau sudah habis ya habis. Tapi sebaik-baik lampu adalah yang digunakan untuk ketaatan pada Allah. Artinya apa? Kita ini ibarat lampu yang diproduk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki ukuran berapa jam kira-kira hidup kita ini. Rizki kita ini kekuatannya berapa jam kira-kira. Nah, kalau kita rizkinya kekuatannya misalnya jumlah rizki kita adalah 10 miliar, maka sebelum sampai 10 miliar kita belum mati. Kapan sampai 10 miliarnya? Terserah kita menggunakannya. Mau digunakan 10 miliar dari jalan yang halal, insya Allah akan panjang. Digunakan 10 miliar barang yang haram, begitu sudah sampai 10 miliar diambil oleh Allah. Fa'ajmilu fit talab. Baik-baiklah dalam berusaha dan jangan tergesa-gesa. Jadi santai saja kita cari rezeki, tidak usah ngebut-ngebut. Mau diisi yang halal ya berproses sampai kematiannya, mau diisi yang haram juga tetap dia berjalan, tapi sebaik-baik rizki yang dimasukkan ke dalam diri kita adalah rizki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bareng-bareng sejenak kita baca salawat, biar agak hangat suasananya, karena kita di samping pesarian seorang wali, sambil kita bersolat pada Rasulullah. Ya Nabi salam alaika ya Habib salam alaika أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا الله شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي. Pemirsa yang dirahmati Allah, seperti kita ketahui bahwa Allah cinta dengan orang-orang yang bekerja. Bekerja di sini tentu saja kita mengenal terminologi seorang karyawan. Begitulah seperti yang telah dipaparkan tadi oleh guru kita Kiai Syarif, bahwa para wali Allah adalah para karyawan Allah yang telah disematkan sebuah pangkat di pundaknya, yaitu sebagai kekasih-kekasih Allah. Bagaimana dengan kita? Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Dua, dalam mencari rizki itu jangan pernah mendikte Allah, karena Allah sudah memberi rizki kepada kita sebelum kita punya kemampuan usaha. Bagaimana seseorang akan rizki dengan anugerah Allah saat akalnya sudah sempurna? Bagaimana orang akan ragu dengan rizki dari Allah ketika badannya sudah sehat? Sedangkan saat dia belum lahir, Allah sudah memberikan rizki, Allah sudah memberikan jaminnya. Fardunya kita adalah bekerja dan berusaha. Nabi Adam dan Hawa gara-gara menerima kunjungan teman lamanya setan, dia tidak memperhitungkan begitu setan masuk ke dalam kerajaannya, masuk dalam istananya, terus setan melakukan penyadapan terhadap rahasia negara Adam dan Hawa. Adam tidak tahu kelemahan dirinya, Adam tidak tahu rahasianya setan, tapi setan tahu rahasia dan kelemahan Adam. Terus Adam dan Hawa digoda supaya menikmati melanggar undang-undang Allah. Ketika sudah melanggar undang-undang Allah, surga yang begitu indah dengan segala fasilitasnya lepas dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa jatuh dari kemuliaan itu dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan.
Tapi Allah tidak tinggal diam. Kemudian Allah kirimkan email kepada Adam dan Hawa. Allah kirimkan broadcast kepada Adam dan Hawa. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam kemudian menerima kalimat dari Tuhannya, dia amalkan lalu Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Apa yang diamalkan oleh Nabi Adam? Wirid apa yang di SMS oleh Allah Subhanahu wa taala? Doa apa yang dibroadcastkan Allah pada Adam? Kita semua sudah hafal, yaitu Rabbana ya Rabbana zalamna wa ilam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Sekali lagi yang keras. Rabbana ya Rabbana wa ilam wa ta Ketika Adam sudah mengamalkan istighfar yang diajarkan langsung oleh Allah, yang diwahyukan oleh Allah, bukan ngarang sendiri, bukan ngerumus sendiri, Allah selamatkan krisis ekonominya, Allah pulihkan kembali Adam dan istrinya saling berjumpa dan pulih ekonominya, sejahtera kembali. 3 tahun lebih kurang terjadi kemarau panjang. Tiba-tiba datang seorang pemberi peringatan yaitu Nabi Hud. Agar supaya umatnya melakukan tobat kepada Allah, diturunkanlah air hujan. Terjadi pula krisis panjang di zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh menyampaikan pada umatnya, krisis ekonomi kamu itu bukan karena Allah yang tidak murah, bukan Allah mencabut anugerahnya, tapi sesungguhnya kamu yang telah mencabut anugerah kamu dari Allah. Maka kata Nabi Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا Istaghfiru rabbakum. Tobatlah kamu wahai bangsaku, lakukan tobat nasional. Ketika negerimu dalam keadaan krisis ekonomi, lakukan tobat nasional wahai para pemimpin. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kemarau panjang yang telah melanda negeri ini, Allah akan segera turunkan hujan yang berlimpah. Wa yumdidukum bi amwalin. Krisis ekonomi yang selama ini melanda negeri, Allah akan lebarkan ekonominya, Allah akan luaskan rezekinya. Wa banin, anak-anakmu yang selama ini rusak moralnya, anak-anakmu yang hancur kelakuannya, Allah akan solehkan semuanya. Wa yaj'al lakum jannatin, kebun-kebun yang selama ini kering Allah akan suburkan kembali. Wa yaj'al lakum anhara, sungai-sungai yang ikannya pada mati, lautan yang ikannya pada mati, Allah akan suburkan kembali, sungainya dialirkan oleh Allah. Lihat janji Allah. Nabi Sulaiman, saudara sekalian, pernah minta kepada Allah agar supaya dijadikan seorang raja tanpa tandingan dan bandingan. Apa doa yang dibacanya? Rabbi ghafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Rabbi ghafirli, ya Allah ampuni aku, wahabli mulkan, dan berikan kerajaan la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak ada seorang pun boleh memperolehnya setelah aku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau zat yang maha pemberi. Lihat permintaan kerajaan yang besar, kekuasaan yang besar dimulai dengan Rabbighfirli, dengan membaca istighfar. Masya Allah. Maka Nabi Muhammad diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qul
Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Bareng-bareng. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Kalau kita sholat, duduk di antara dua sujud, kita minta 8 perkara kepada Allah. Mulainya dengan apa? Rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini. 8 permintaan anugerah dari Allah dimulai dengan istighfar. Rabbighfirli. Maka kalau engkau seorang pengusaha yang ingin sukses, Anda seorang pemimpin yang ingin sukses, Anda orang tua yang ingin sukses ngurus anak, perbanyak baca Cuma kan yang namanya zikir sama wirid itu kan ada 2 hal yang harus kita pertimbangkan. Pertama, peruntukannya. Ini sudah sering saya sampaikan di sini. Yang kedua, teknis pelaksanaannya. Ini Allah tunjukkan dalam Quran, Rasul contohkan dalam kehidupan, cuma kadang-kadang kita kurang ngeh. Pertama, namanya zikir itu, wiridan itu, dongo itu sama dengan senjata-senjata. Silet tajam, pisau tajam, golok tajam, gergaji tajam, pedang tajam, samurai tajam, semua tajam. Tapi tajamnya alat-alat tadi tergantung penggunaannya. Silet tajam itu untuk motong kertas, tapi untuk nebang pohon sebelum pohonnya rubuh siletnya sudah patah dan habis. Dudu kanggone, dudu patrapane. Gergaji tajam buat nebang pohon, tapi kalau buat sunatan bocah yo hancur. Kampak tajam buat motong kayu, tapi kalau buat motong kumis entek sauntun-tuntune. Patrapane. Bismillah tajam, alhamdulillah tajam, subhanallah tajam, Allahu akbar tajam, hasbunallah tajam, astagfirullah juga tajam, la haula tajam. Ning ana patrapan kanggone dhewe-dhewe. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita cermati tadi sebuah kisah yang sangat menarik sekali ketika Nabi Sulaiman memanjatkan sebuah permintaan besar kepada Allah. Sekali lagi, sebuah permintaan besar, seorang manusia yang ingin dianugerahi sebuah kerajaan yang besar, ternyata dimulai dengan beristighfar kepada Allah. Disinilah sebuah contoh manusia tahu diri. Kepada siapa dia meminta? Dia meminta maaf kepada Allah, lantas dia memanjatkan doanya. Itulah yang telah diajarkan oleh Al-Quran. Maka sudah jelas tidak ada sebuah kitab yang paling sempurna yang mampu menunjukkan jalan untuk menyelesaikan segala permasalahan kehidupan kecuali kitab suci Al-Quran. Ini Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga ini saudara-saudaraku, ada dari Bandung. Belangkonnya enggak apa-apa, belangkonnya kayak Jawa, Kanjeng Sunan Kalijaga, walaupun enggak ngerti Jawa sama sekali. Ngertinya ya cuma Pulau Jawa. Kalau kita mulai bekerja baca dapat nikmat baca alhamdulillah, melihat gadis cantik baca subha, melihat kiai ganteng baca subha, banyak dosa baca astagh, beban berat la haula wala quwata illa, ngantuk di pengajian mertuane mati alhamdulillah. Mertua gak sholat pelit. Itu yang pertama, ada pasangannya. Apa yang digunakan untuk rizki? Ada pasangannya sendiri. Rizki sudah jelas dalam Quran bahwa pembuka rizki adalah banyak istighfar. Yang kedua, kapan waktu bacanya yang ideal? Ini ada waktu khusus, ada waktu umum. Ini penting. Pada dasarnya orang melakukan istighfar kapan saja, bikin dosa nggak bikin dosa istighfar, apalagi bikin dosa. Ini kadang-kadang lagi bikin dosa baca istighfar. Lihat perempuan pakaiannya pendek, astagfirullahaladzim. Loh itu didelok iki apa? Istighfar tapi dilihat. Ini yang kayak gini ini. Itu kameramen lah, itu kameramen lah. Kalau yang lain biasa saja. Kapan waktunya? Nah ini, kan zikir itu kayak obat, sering saya sampaikan kayak obat, kayak senjata. Untuk menyembuhkan masalah-masalah itu pakai zikir, pakai wirid. Istighfar itu obat. Nah, kapan dan berapa kali, berapa dosisnya?
Quran menyebutkan bahwa ada waktu khusus seseorang membaca istighfar itu di dalam 2 ayat Al-Quran. Yang pertama di dalam surah Ali Imran, yang kedua di surah Az-Zariyat. Wal mustaghfirina bil ashar. Yang pertama membaca istighfar pada waktu sahur. Yang kedua wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka membaca istighfar. Ternyata membaca istighfar khusus, ini kelas khusus, VIP, itu adalah waktu sahur. Apa artinya sahur? Qubaila subhi qalil, sedikit waktu menjelang subuh, kira-kira jam 4 atau setengah 4, ini adalah waktu terhebat baca istighfar. Kayak minum obat kan gitu. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala ada obatnya, minumnya 3 kali sehari. Pagi 1, siang 1, malam 1. Tapi kalau yang obatnya kecil cukup 1 hari sekali itu sembuh insya Allah. Kalau enggak mampet sisan. Istighfar itu kapan minumnya? Minumnya menjelang sahur itu. Nah tinggal sekarang dosisnya berapa kali? Kudu jelas kiye, nek ora jelas ya angel. Berapa kali? Nabi mengisyaratkan wa inni la astaghfirullah fil yaum aktsar min 70 marratan. Aku beristighfar kepada Allah dalam 1 hari lebih dari 70 kali. Ini dosisnya. Minum obatnya namanya istighfar, minumnya 1 kali sehari, waktunya menjelang sahur, menjelang subuh, dosisnya 70 kapsul. Ampuhnya luar biasa. Ini Pak Lurah insya Allah mau bikin gerakan sama takmir Masjid Sunan Kalijogo. Jam 4 pagi menjelang subuh istighfar 70 kali. Insya Allah yang dagangannya laris. Amin. Yang punya usaha dimudahkan Allah. Amin. Nah istighfarnya kayak apa? Milih saja, istighfarnya kan banyak. Mau Robbana Zolamnya ya monggo. Mau Astaghfirullahaladzim juga boleh. Mau Astaghfirullah Rabbal Baroya juga boleh. Monggo bareng-bareng. Astaghfirullah Bal Baroya Minal Khataya Rabbi Zidni lagi Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minal Khataya Rabbi hamba Allah yang dimuliakan. Dan kunci rezeki berikutnya terakhir adalah sedekah. Kita mancing ikan, tidak usah gede-gede, kecil insya Allah dimakan ikan, kita dapat yang gede insya Allah. Sekecil apapun infak yang kita keluarkan, sedekah yang kita keluarkan akan mendatangkan rezeki yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, para peziarah Kanjeng Sunan Kalijaga yang dimuliakan Allah. Ada persyaratan lain yang seharusnya dimiliki oleh seseorang yang memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya tidak timbul kesan bahwa Allah tidak mendengarkan doa kita. Kalau tadi saya gambarkan bahwa doa itu seperti senjata, doa itu seperti alat-alat, seperti pisau, seperti pedang, seperti samurai, maka kegunaan alat-alat tadi akan efektif jika yang menggunakan orang yang sehat badannya. Bagaimana dia akan menggunakan kampak yang besar kalau tangannya lemah kurang tenaga? Bagaimana dia akan memerangi musuh dengan samurai yang panjang kalau tangannya sendiri sudah setruk? Bagaimana orang akan memotong dengan silet supaya lurus hasilnya kalau tangannya sudah gemetaran? Artinya apa? Doa yang Allah sampaikan, wirid, zikir, istighfar yang Allah berikan pada kita, semuanya adalah mujarab. Alat-alat yang tajam.
Tetapi tajamnya alat-alat tadi akan menjadi efektif jika yang menggunakannya, yang menghantamkannya adalah orang-orang yang perkasa hatinya, orang-orang yang sehat rohaninya. Bagaimana sebuah doa akan mujarab di hadapan Allah kalau orang yang menghantamkan doa tadi adalah orang yang setruk hatinya. Bahkan bagaimana akan menikmati lezatnya doa dan permohonan kepada Allah kalau orang yang memanjatkan doa adalah orang yang sariawan hatinya. Apa yang menyebabkan orang sariawan hatinya? Sariawan lambung, sariawan usus, sariawan mulut. Itu biasanya karena kesalahan makanan yang kita konsumsi. Gara-gara terlalu banyak makanan yang berminyak, biasanya kita sariawan. Kalau mulutnya sudah sariawan, biasanya kena makanan yang enak-enak, yang gurih-gurih, jadi perih, tidak bisa menikmati. Kalau tidak bisa menikmati, sedikit yang bisa masuk ke dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang menyebabkan tangan kita menjadi setruk, badan kita menjadi setruk karena terlalu banyak kolesterol, terlalu banyak makan yang mengandung lemak. Bagaimana hati kita menjadi setruk? Hati kita bisa menjadi setruk apabila mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, farji kita, dan seluruh bagian tubuh kita dibiarkan mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaan membaca aib orang lain dan membicarakannya itu adalah makan barang yang mengandung lemak sangat berat. Dia berpotensi menjadi kolesterol di dalam hati kita. Melihat barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengandung lemak yang sangat berat, yang kalau terus-terusan akan berpengaruh kepada kesehatan rohani kita. Mata, mulut, tangan, telinga, kaki, farji, dan lainnya yang mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan Allah akan menimbulkan setruknya rohani kita. Kalau rohani sudah setruk, kemudian dia berdoa, doanya tidak akan terangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Sari Rahmat tadi telah memberikan satu warning kepada kita, satu pengingat kepada kita untuk memahami kembali konsepsi doa, bahwa ternyata doa tidaklah dilantunkan begitu saja. Ternyata doa memiliki kadarnya, doa memiliki nilai-nilainya. Seperti yang telah dipaparkan tadi, bahwa setiap doa adalah memiliki nilai sesuai dengan penggunanya. Bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana dosisnya. Subhanallah, kita telah mendapatkan satu formulasi bahwa ternyata doa yang ampuh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah adalah dipanjatkan pada saat pagi hari, di mana semua sedang tertidur, senyap, dan disitulah Allah lebih dekat kepada kita. Pertanyaannya, bagaimanakah dengan kita? Apakah kita mau mendekatkan diri kepada Allah? Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku. TV One dimanapun Anda berada, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, di dalam mencari rizki hendaknya kita menyertakan permohonan kepada Allah. Karena sesungguhnya sebesar apapun usaha kita tidak akan bisa menembus kebesaran Allah kecuali dengan kita mohon rahmat Allah dengan cara memperbanyak membaca istighfar. Sesungguhnya istighfar adalah pembuka rizki. Kemudian istighfar itu juga ada dosisnya dan ada waktu minumnya. Membaca istighfar yang paling baik dalam kaitan dengan rizki adalah pada waktu sahur menjelang datangnya waktu sholat subuh. Membaca istighfarnya sebanyak 70 kali. Kalau ini didawamkan, insya Allah, Allah akan mudahkan rizki kita semuanya. Dan hamba Allah yang dimuliakan, mari kita pungkas pengajian dan silaturahim kita hari ini dengan sama-sama memanjatkan doa. Dan kita mulai dengan membaca sholawat dan salam pada Rasulullah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Anta ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Afatan
أهل بيت المصطفى الطهور هم أمان الأرض فالذكر أهل بيت المصطفى الطهور هم أمان الأرض فالذكر شبهوا بالأنجم الزهر مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الفتيات والعلم يا أهيل الجود والكرم وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عن فتيات جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عن فتيات جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع
السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.